Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Desisa Putri akan menjelaskan materi pengenalan aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, mengenal menu bar dan icon. Pada tab Home terdiri dari 5 grup, yaitu clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Pada grup clipboard terdiri dari sekumpulan menu, yaitu paste untuk menempelkan hasil copy atau cut, untuk memotong teks atau objek terpilih, copy untuk memotong teks atau objek terpilih, sedangkan format finder digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Yang kedua, grup font. Menu-menu di grup font secara khusus berfungsi untuk pemformatan seputar huruf yang terdiri dari font untuk memilih jenis huruf, font size untuk mengatur ukuran huruf, grow font untuk memperbesar huruf secara instan, shrink font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan, change case untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil, clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih, bold untuk menebalkan teks terpilih, italic untuk memiringkan teks terpilih, underline untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih, strict through memberikan tanda coret pada teks terpilih, subscribe untuk mengetik karakter pemangkatan, superscribe untuk mengetik karakter pemangkatan, text effect untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih, text high color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih, sedangkan font color untuk mengatur warna terpilih. Nah, yang ketiga ada grup paragraf. Grup paragraf terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Perintah-perintah yang ada di grup paragraf yaitu ada bold untuk memberikan tanda bold di tiap paragraf terdiri, numbering untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih, multi-level list untuk membuat kombinasi list antara bold dan numbering, decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri, increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Nah, Asian layout untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sort untuk menyortir data. Show paragraph untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Align text untuk mengatur teks rata kiri. Center untuk mengatur teks rata tengah. Align text right untuk mengatur teks rata kanan. Justify dan distribute untuk mengatur teks rata kanan dan kiri. Line spacing untuk jarak antara baris teks. Shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Yang keempat, group style. Group style terdiri dari dua macam, yaitu heading style dan hang style. Heading style berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Hang style
berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Yang terakhir yaitu group editing. Secara umum, group editing terdiri dari find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Select digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu dalam suatu file. Yang kedua, saya akan menjelaskan memilih jenis kertas dan pengaturan margin. Untuk cara pertama, buka terlebih dulu mikroskop yang terdapat pada laptop. Setelah kita membukanya, kita pergi ke yang namanya page layout. Lalu cari yang bernama page setup. Pada bagian bawah fitur dan klik yang tanda panah sebelah kanan. Jika sudah mengklik tanda panah, maka akan muncul halaman Page Tab. Lalu lihat yang kolom ada tulisan margin. Atur ukuran margin yang sesuai kita mau pada kolom margin. Jika sudah selesai, jangan klik OK terlebih dahulu ya. Kita pergi ke sebelah margin yang bernama paper. Lalu silakan lihat yang paper size. Gunanya untuk menentukan ukuran kertas yang diinginkan. Jika sudah selesai dengan margin dan paper size, silakan klik OK. Yang ketiga, langkah membuat kolom. Pilih orientasi teks, orientasi kertas pada page layout, page type, klik orientation, pilih dan di sini kita bisa milih portrait atau landscape. Selanjutnya, klik kolom. Selanjutnya, format teks dan paragraf. Yang pertama, blok atau sorot teks yang akan diubah formatnya. Untuk mengatur format font, lakukan melalui tombol toolbar yang ada di grup font, seperti membuat huruf tebal, huruf miring, atau lain sebagainya. Untuk mengatur format alinea atau paragraf teks dapat dilakukan pada grup paragraf. Kita bisa membuat rata kiri, tengah, rata kanan kiri, dan lain sebagainya. Misalkan ingin mengetik skripsi menggunakan jenis font Times New Roman atau mengetik surat resmi dengan font Arial, maka dapat menggantinya langsung pada kotak tampilan nama font. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai apa yang akan kita gunakan. Bila ingin mengatur huruf atau font lebih lanjut, maka tekan saja tombol Ctrl+D. Sebuah dialog font akan muncul dan dapat mengaturnya lebih lanjut pada dialog tersebut, seperti membuat garis bawah ganda atau double, atau menambahkan efek emboss, shadow, warna garis bawah, dan lain sebagainya. Misalkan kita ingin membuat jarak spasi ketikan menjadi 2 baris, maka kita bisa mengaturnya langsung dengan cara klik pada tombol line spacing, lalu pilih spasi yang akan kita gunakan. Yang terakhir, untuk mengatur format paragraf atau alinea teks lebih lanjut dapat dilakukan melalui dialog paragraf dengan cara menekan tombol Alt plus PH pada dialog tersebut. Kita dapat mengatur banyak hal seperti jarak antar spasi, hanging, spasi paragraf, dan lain sebagainya.